lagi. Perkenalkan, nama saya Alivia Putri Ruliani. Nah, hari ini kita akan belajar kelas 2, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, untuk tujuan yang akan kita capai hari ini adalah yuk kita mulai saja pembelajarannya. Nah, anak-anak, siapa yang tahu dongeng Kancil Mencuri Timun? Pasti pada tahu kan? Apakah kalian suka dongeng? Begitu juga Siti dan adiknya. Ia sering diceritakan dongeng oleh ayahnya. Nah, kali ini ayahnya akan menceritakan dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Kita simak yuk bersama-sama. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, tikus. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tunggu dulu, ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku, tikus. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, dongeng Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan berceritakan tentang
seekor tikus yang membujuk seekor ular untuk tidak memakan dirinya, karena jika ular tersebut memakan tikus, ia akan hidup sendirian. Jadi mereka sepakat untuk mencari makan secara bersama-sama. Nah, selama ayah menceritakan dongeng kepada Ali dan Siti, ibu memasak kue donat. Ibu memasak 3 kue donat yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, mereka mengambil masing-masing 1 potong bagian donat. Coba ada yang tahu tidak berapa potong yang masing-masing mereka dapatkan? Yuk, bantu mereka menghitungnya. 1 buah donat yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar disebut setengah. Jika dipotong tetapi tidak menjadi 2 bagian sama besar, itu bukan setengah ya namanya. Kalau setengah harus dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Supaya lebih paham, yuk kita berlatih bersama. Nah, Siti mempunyai 1 lembar kertas yang berbentuk persegi panjang. Nah, kertas itu dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, berapa bagian setiap potong kertas tersebut? Iya, betul. Setiap potong kertas berjumlah setengah. Mudah ya anak-anak, kalian pasti bisa. Nah, di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana ada kentongan. Bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur disebut birama. Pola ketukan birama terbagi menjadi 2. Nah, ada bunyi kuat dan bunyi lemah. Untuk bunyi kuat, contohnya ketukan meja. Dan untuk bunyi lemah, contohnya tepuk tangan. Mari kita berlatih ketukan kuat dan ketukan lemah dengan menyanyikan lagu Cicak. Nah, alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Nah, tugas kalian hari ini adalah berlatih untuk menentukan benda menjadi setengah bagian. Nah, sekian untuk hari ini. Tetap semangat belajar dan pelajari lagi apa yang sudah kita pelajari tadi supaya kalian menjadi lebih mengerti ya. Nah, cukup sekian. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.